banget lagi, ya Allah. Aku keprosok. Perburuan kita kali ini bakal seru dan menantang. Saat ini ombak sedang surut. Ini jadi momen yang tepat untuk berburu. Bukan kerang Sadayana, tapi kepiting bakau. Lagi-lagi emak perempuan sendiri di antara laki-laki, tapi nggak masalah atuh. Hayo, semangat, hayo semangat! Seperti namanya, kepiting bakau menyukai hutan rawa yang ditumbuhi pohon bakau untuk dijadikan tempat hidupnya. Meski kita sudah berada di hutan bakau, namun untuk mencari tempat tinggal kepiting bakau teh butuh keahlian dan pengalaman. Karena itu dalam perburuan kali ini, emak mengajak Mang Ujang nih, nelayan yang sudah 3 tahun menangkap kepiting bakau. Nah, metode yang kita gunakan itu pakai besi ya, Nak? Kayak gini nih contohnya, besinya kecil yang bukan dibengkungin, kayak gini, ujungnya melengkung. Itu teh dicolok-colok ke dalam ya, Mang? Iya. Oh, jadi itu keras apa gimana ntarnya? Kalau ada kepitingnya apa enggak? Kalau ada kepiting itu narik. Oh, narik. Kadang-kadang menggigit. Narik ke sama besi, ya. besi. Oh, Tanda-tandanya. gitu. Jadi nggak pakai umpan khusus, Mang? Nggak usah. Alat ini aja. Pakai alat aja. Iya. Aduh, Alat alat buat aduh. pipi. kepiting. Oke deh Mang, yuk langsung cari lubang tempat kepiting bakaunya berada. Nah, kata Mang Ujang, di dalam lubang berlumpur ini ada kepiting bakaunya Sadayana. Lubang-lubang ini sengaja digali oleh kepiting bakau sebagai tempat mereka berlindung. Nah, masalahnya, lubang kepiting ini teh bukan cuma dalam, tapi juga bercabang. Mana dipenuhi dengan lumpur dan air lagi. Makanya Mang Ujang mesti meraba-raba menggunakan tangan kosong. Emak teh ngeri pisan tangan Mang Ujang kecapit kepiting. Serem atuh. Ingat ya Sadayana, cara seperti ini teh tidak bisa dilakukan sembarang orang. Hanya orang yang cukup berpengalaman yang harus melakukannya. 30 menit sudah berlalu nih Sadayana. Mang Ujang kembali menggunakan alat sederhananya. Kayaknya teh Mang Ujang merasakan ada yang menggerak-gerakan alatnya dari dalam lubang. Dapat Sadayana! Kepiting bakau pertama kita nih. Lihat tuh Sadayana, capitnya ada gigi-gigi tajamnya. Hihi, pasti tajam banget itu. Makanya setelah ditangkap, capitnya langsung diikat supaya aman saat kita bawa. Alhamdulillah guys, dapat satu nih gede. Langsung ditali sama si Mang. Kita pindah ke lokasi yang kedua. Mudah-mudahan adaan lagi. Lihat, Mang. Bentar, Mang. Di lubang kedua ini, si Mamang cukup kesulitan mencari di mana letak kepitingnya. Lubangnya teh menipu Sadayana. Dari permukaan teh nggak seberapa lebar, tapi ternyata semakin ke dalam semakin melebar, euy. Sampai mentok tangan Mang Ujang masuk ke lubangnya, masih belum ada tanda-tanda kepitingnya ada di sana Sadayana. Bisa dilihat tuh ke lubang kecil yang ada di depan Mang Ujang. Muncul riak-riak air yang menyembul bersamaan ketika Mang Ujang memasukkan tangannya, euy. Itu tandanya lubangnya melebar dengan banyaknya air di dalamnya. Nah, terus aku mau mencar buah sama siapa? Nyari lubang yang lain. Nanti kalau ada lubangnya, beritahu si Mang Ujang. Kita mencar sama Adani. Kita tahu Anda di kemana itu. Mencari kepiting bakau memang gak segampang itu atuh. Apalagi kalau pakai cara yang Mang Ujang lakukan. Kang Ibu mau Nangkap kepiting bakau teh ada beberapa cara. Ada juga yang pakai jebakan kepiting seperti ini. Kalau ini mah tinggal dipasang umpan ikan kecil di dalamnya, lalu direndam dalam air di kawasan hutan bakau. Bisa direndam semalaman dan dari puluhan jebakan yang dipasang, tidak semua kepiting berhasil masuk jebakan atuh.
lubang kedua kita teh gagal dapat kepitingnya. Jadi kita putuskan untuk mencari di lubang lain deh. Berburu di alam liar seperti ini memang butuh banyak kesabaran ya Sadayana. Selain bersabar untuk mendapatkan buruan, kita juga mesti sabar jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti terjeblos lumpur yang dalam misalnya. Aduh. Banget lagi ya Allah. Keprosok. Perburuan masih terus berlanjut. Emak masih belum menyerah meski langkah sudah mulai berat. Mana, Mang? Nggak ada, Mang. Ada nih. Hah? Ada nih. Mana? Bener? Ada. Bener ada, Mang. Oh, jadi di bawah pohon kali ya, Mang ya. Awas, Mang, nyapit, Mang. Ini bener aja. Bener ada. Mang. Aduh, malah ngajak perang, Mang. Alhamdulillah. Tapi ukurannya lebih kecil dari yang tadi ya, Mang. Ya. Kecil ini, Mang. Alhamdulillah, Mang dapat. Walaupun ukurannya lebih kecil, Mang. Awas, Mang, nyapit, Mang. Mang, nggak ada, Mang. Pegangnya harus hati-hati, Mang. Keras. Oh, berarti di bawah pohon juga ada ini, bawah bambunya. Aman. Walaupun tangkapan berikutnya lebih kecil, tapi nggak apa-apa. Harus kita syukuri atuh. Jalannya, Mang Ujang. Melewati jalan yang tergenang air seperti ini terasa makin berat karena celana emak sudah basah dan berlumpur. Kebetulan airnya agak pasang, jadi agak berair, jadi melebasnya. Jeruk nggak kelihatan. Lubangnya udah digali semua ya. Tahu. Hah? Timang lagi nyari tuh. Tahu kumaha, Tuh Mang? ada cepret. Mang Ujang kali ini sangat pede dengan lubang yang ia gali tuh. Dari bawah ia merasakan ada yang melawan-lawan alat tangkap kepitingnya. Ada, Mang. Mudah-mudahan ya. Tanda-tanda gede. Apa, Mang? Iya. Oh, benar. Oh iya, benar. Mantap guys, capitnya. Aduh. Awas, Mang. Awas, Benar patah kepiting. itu. Aduh. Oh, cok, Wih, besar banget, Bo. Hancur ente. Awas capit, Oh, awas. enggak. Awas. Awas, Pak, nyapit, Pak. Nyapit, Pak. Alhamdulillah. Oh, nyapit, Mang. Angkat deh. Mantap, kan? Ada guys, mantap. Top dim. Hasil tangkapan yang besar ini sebagai penutup dari perburuan kepiting bakau kita kali ini. Emak juga udah hampir 5 jam berburu kepiting bakau. Sekarang kita pulang yuk. Emak mau masak-masak. Langsung masak ke tempat. Tanpa berlama-lama, hasil tangkapan kita hari ini langsung emak masak di tempat. Emak bawa bekal bumbu dan alat masak yang gampang aja. Daging kepiting teh udah enak, bumbu sederhana juga tetap maknyus rasanya. Mantap banget ini. Ayo, Bang, apa ya? Taruh ini ya? Oh, kamu nyang? Sok, Mang. Cobain kamu. Yang tua dulu, sok. Sok yang tua dulu. Oh iya. Pak, oh Ini gini. yang semplak ya. Iya, Yang semplak Pak. yang sebelah. Sok, Mang Ujang. Ambil. Bebas Sok Mang. bebas, mau yang mana? Batoknya nggak apa-apa. Sok. Dani. Mana? Ini. Sok yang harus yang besar.
Nikmat banget rasanya setelah lelah hampir 5 jam berburu kepiting bakau. Dagingnya. Terima kasih ya, Mang. Udah nganter ya, Mang. Tadi kamu yang digigit enggak? Enggak, Pak. Pinter. Sekarang dibalas aja gigit. Pengalaman yang bakal tak terlupakan ini Sadayana. Bakal emak inget terus pokoknya. Udah mulai lagi ya? Maaf atuh Sadayana. Ini emak keasikan lagi bikin bola dari selaput daun caruy. Jadi mengingat masa kecil emak dulu suka bikin ini sama teman-teman. Pernah kecil? Ya iyalah, sebelum besar pernah kecil. Anak-anak dulu. Oh. Gitu ya. Iya, begitu. Ada nih mah anak zaman sekarang, mana pernah tahu dia ada bola kayak gini. Kalau dimasak enak nggak? Enggak, itu enggak enak. Bisa dimasak sih bisa, tapi kamu aja yang makan ya, cuma masak aja. Ya nanti keracunan saya. Enggak keracunan, paling were. Daripada jawabin pertanyaan Adani yang aneh-aneh, mending teh emak mulai jalan cari bahan makanan. Tuh. Yuk sambil jalan yuk. Kita mau kemana sih? Ke hutan rimba. Mau hutan rimba mau ngapain? Cari ular. Cari ular. Kamu mah hobinya cari ular aja. Ayo cepetan. Kira-kira bakal dapat apa ya emak hari ini? Ih, itu ada sarang semut. Nih. Tuh lagi tuh. 1, 2, 3. Wow. Baru jalan sebentar udah nemu sarang semut gede banget nih. Banyak lagi. Iya, bateluran sih ya. Mana? Ini jeruk. Lanjut ah. Nah, telurnya tak kalau luar. Bawanya. Ini telurnya kalau dikumpulin juga bisa dimasak loh Sadayana. Kapan-kapan ya emak kasih tahu cara masaknya. Wah, nemu makanan enak. Nih Dan. Nih, Apa ini? ini namanya ganyong. Kan rumput. Bukan, ini ubinya enak banget, manis. Ada yang tahu tanaman ganyong? Ini teh sejenis umbi-umbian seperti singkong dan ubi. Dulu memang tumbuhnya liar di hutan, tapi kalau sekarang sih sudah banyak yang membudidayakannya. Isinya di dalam ini. Ini di dalam. Kamu bawa golok nggak? Bawa Kamu nih. mah, gue percaya Kalau selalu gua siap. mah gampang. Ayo deh, digali sampai ketemu umbi ganyongnya. Ganyong teh ada 2 jenis Sadayana. Ada ganyong putih, ada ganyong merah. Emak harus lihat dulu umbinya nih. Ini mah ganyong merah, jelas terlihat dari warna umbinya tuh. Main Cobain. Enak rasanya. Apalagi kalau udah mateng nanti disepan. Enak pisan. Oh, Enak? enak. Nah, manis-manis. Kayak bangkuang, kayak bangkuang. Oh, mirip Ya, bangkuang. mirip bangkuang. Umbi ganyong merah memang bisa dimakan mentah. Rasa manisnya mah karena ganyong ini kaya karbohidrat. Kandungan airnya juga lumayan banyak. Makanya makan ganyong selain mengenyangkan, juga bisa menghilangkan dahaga. Emak jadi pengen makan juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Manis banget nih. Ya kan? Manis. Kayak bengkuang, mirip bengkuang. Ayo kamu yang bagian lagi tuh. Ganyong teh termasuk tanaman berumbi besar. Panjang umbinya bisa sampai 60 cm.
Ganyong yang kita dapatkan ini sepertinya masih muda usianya, kecil pisan euy. Bukan cuma umbinya yang bisa dimakan, daunnya juga bisa. Tapi ya harus dimasak dulu. Salah satunya teh jadi buntil. Itu loh sadayana, masakan dari Jawa Tengah yang dibuat dari ikan teri dan parutan kelapa. Kalau umbinya mah bisa diolah jadi macem-macem atuh. Sebelumnya bakal diolah jadi tepung heula. Baru teh jadi beragam kue. Enak pisan ini teh sadayana. Umbi ganyongnya lumayan banyak nih. Mak bersihin dulu ganyongnya dari sisa serabut akarnya. Kalau diperhatikan mirip banget lengkuas ya. Terus cuci dengan air biar luruh sisa-sisa tanahnya. Nah sekarang emak kukus sampai ganyongnya empuk. Wah, ngepul. Nah, ganyong ini selain bisa dimakan mentah, juga bisa dikukus. Ini udah mateng. Kukus selama 30 menitan lah kira-kira ya ayah. Iya ada. Tuh. Nah ini dia umbi ganyong yang udah dikukus. Warna umbinya bukan putih bersih seperti singkong, tapi jadi semu-semu hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat. Aku panas. Mau tapi panas. Asalnya kayak ubi kayak mantang, kayak talas. Kalau mentah mirip bengkuang. Kalau setelah dikukus rasanya jadi mirip talas. Ganyong ini punya khasiat untuk melancarkan pencernaan. Bagus juga buat menguatkan tulang. Yang punya anak kecil kasih makan ganyong bagus pisan untuk pertumbuhan mereka. Soalnya gizi ganyong teh lengkap Sore yang indah. Menunggu senja datang sambil ngemil ganyong kukus. Mantap, surantap. Sadayana, emak teh suka ditanyain sama tetangga emak, gimana caranya masak pepaya muda biar enak rasanya. Terus tips masak daun pepaya biar nggak pahit. Emak kayak buku resep berjalan aja, Tapi kalau emak bagi ilmunya buat tetangga aja, kayaknya sayang dah. Emak-emak di rumah kayaknya butuh tahu juga ya. Ngaku, hayo ngaku. Sok weh, tonton sampai selesai ya. Duduk atuh kamu. Kamu sekarang mau dimasakin apa sama ibu ya? Serah ibu lah. Yang penting mau makan aja. Yang penting makan. Ini ada nih teh penganut paham terserah. Kalau ditanyain terserah melulu. Kalau gitu ikutin rencana emak aja deh. Dia mah pemakan segala, jadi pasti suka makan masakan dari pepaya muda. Hari ini kita nyari pepaya aja ya. Nih kebetulan ada yang setengah mateng nih. Ya petik. Satu. Wow tuh. Nah kalau nyari pepaya buat ditumis itu pepayanya jangan terlalu matang. Jadi yang cukupan kayak gini. Ini masih keras tapi udah kuning tuh. Ini enak banget kalau di sayur. Sadayana, jangan kaget atuh lihat daging pepayanya. Walau masih muda tapi warnanya teh udah kuning begini. Lanjut masak. Ini tadi tuh. Apa ini namanya gandul. Iris-iris. Nah, sesuaikan selera aja ya soal memotongnya mah. Tuh. Kuning-kuning bagus kan? Untuk bumbunya sederhana banget loh. Emak cuma pakai bawang putih, garam, jahe, bawang merah dan kemiri. Terus tambahannya emak pakai tomat, cabai hijau, cabai rawit dan gula merah. Nah, biar tambah spesial lagi masakannya, emak tambahin kecombrang sama pete yang udah emak iris-iris. Nah, sekarang kita ulek dulu bumbu-bumbunya sampai halus. Terus goreng deh. Selanjutnya masukin tomat, cabai hijau, cabai rawit dan gula merahnya. Dan oseng-oseng lagi. Terus baru tambahkan pepayanya dan kasih sedikit air. Aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata. Boleh juga ditambahin daun bawang ya, ketumis pepayanya. Dan jangan lupa juga buat masukin kecombrang, pete dan bumbu penyedap secukupnya. Cakep pisan warnanya dah. Udah pasti bikin ngiler pisan sadayana ini mah. Nah, meskipun masih muda, pepaya ini tetap kaya nutrisi loh. Loba pisan vitamin A, C, dan E-nya.
masakan kita hari ini. Oseng pepayanya ya. Campur sama pete. Kalau oseng pepaya, tumis pepaya enak cocoknya ditemanin sama tempe, tahu, apalagi ini ikan asin lendra. Sama sambal goang, sambal korek. Ayo atuh, makan. Udah lapar. Iya, gue Dari juga udah tadi lapar belum banget. makan. nih. Dan ada nasi liwetnya juga. Tuh, piring emas sampai penuh. Saking banyaknya lauk hari ini. Sambal telur. Gimana rasanya? Enak? Enak. Iya dong. Ya iya atuh, masakan emak emang jaminan bikin enak. Emak teh bukan cuma sekedar masak enak, tapi juga masak unik. Emak pernah loh masak sayur pakai panci dari buah pepaya muda. Emak siapin dulu deh tempat masaknya. Emak siapin lubang heula untuk jadi tungkunya ya. Nah, udah pas ukuran lubang dengan buah pepayanya. Pepaya muda yang seperti ini punya daging yang keras. Kulitnya juga lumayan tebel loh. Sekarang kita bersihkan dan buang semua biji-bijinya. Nah, kalau buah pepayanya sudah siap, tinggal ditaruh deh di lubang yang tadi emak bikin. Jangan lupa nyalakan apinya dulu. Nggak pakai kompor, tapi tetap bisa masak atuh. Nih, emak tutup dulu pepayanya, soalnya teh lagi ngerebus air, biar cepat mendidih. Saya akan masukkan sayurannya. Terong, labu siam, kacang panjang, daun melinjo, dan bumbu halus. Langsung tahu dong emak masak sayur apa? Betul Sadayana, lodeh. Jangan lupa bumbu irisnya. Yang pasti dan nggak ketinggalan mah cabai atuh, biar sedap rasanya. Wah, sampai ngebul asapnya euy. Biar aman pepayanya nggak bolong, jangan terkena api langsung. Cukup bara apinya saja. Kalau pakai kompor biasa, kita bisa atur panasnya api. Biar cepet panas, sayurannya pun cepet matang. Kalau masaknya pakai buah pepaya, harus sabar atuh. Yang penting sayurannya matang. Dasar buahnya juga nggak bolong. Tinggal tambahkan bumbu penyedap dan garam. Terakhir, tuang santannya deh. Sayur lodeh ala emak sebentar lagi matang nih. Sayurnya sudah matang, kita siap untuk sajikan. Pasti Sadayana penasaran deh sama rasanya. Dan soal rasanya tidak jauh berbeda. Ya, tetap enak. Sekarang percaya kan, kalau masakan emak bukan cuma sekedar enak, tapi juga unik. Oh iya, emak lupa masih ada satu lagi yang mau emak tunjukin. Itu loh, cara masak daun pepaya biar nggak pahit. Ini daun pepayanya masih muda-muda ya. Muda banget lah tuh yang merah. Selain jadi lalapan, banyak olahan yang bisa dibuat dari daun pepaya. Daun pepaya bisa ditumis, digulai, di sayur lodeh, atau dibikin urap. Tapi tantangannya teh, kita harus bisa mengolahnya biar nggak pahit. Sebelum kita masak, ibu mau metik dulu. Aduh, tak ihid. Bukan ihid, duduk, woi. Ibu mau metik dulu daun singkong, tapi ambilnya yang tua. Nah, daun singkong ini yang akan emak gunakan buat menghilangkan rasa pahit di daun pepaya. Rasa pahit daun pepaya berasal dari zat papain yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan merebusnya bersamaan dengan daun singkong, zat papain pada daun pepaya dapat berkurang, sehingga rasa pahitnya hilang. Selain menggunakan daun singkong untuk menghilangkan rasa pahit di daun pepaya, bisa juga dengan merebusnya bersama dengan daun jambu biji. Merendamnya dengan garam atau menggunakan tanah liat. Sok atau dipilih aja yang mana caranya. Kalau emak mah biasanya direbus bersama daun singkong. Nah, kalau pepayanya harus dipisahkan dulu dari batangnya. Oh iya, ingat, jangan disobek daun pepayanya ya, utuh aja begini. Untuk jumlah daun singkongnya, usahakan separuh dari daun pepaya. Kedua daun ini teh harus direbus bersamaan ya. Langsung aja masukin ke air dingin, baru dinyalain kompornya.
Lama rebusnya sekitar 40 menit, tapi setiap 10 menit mesti diaduk-aduk ya, biar matangnya merata. Kalau sudah 40 menit, tiriskan daun pepaya dan daun singkongnya. Cuci sampai bersih di air yang mengalir. Ibu mau pilih-pilih dulu daun singkongnya, ini buang aja. Cuma mau dimakan juga, tadi ambilnya ibu yang udah tua daun singkongnya. Ini enak. Nah, ini daun gandul atau pepaya. Cucinya bukan sekali 2 kali Sadayana, tapi sampai 3 kali ganti air. Mau buat dulu sambal terasinya. Bumbunya ada terasi, bawang merah, cabai, sama gula, sama garam. Udah. Dijadiin lalapan dan disantap pakai sambal terasi, pasti rasanya mantap banget nih. Ini udah nggak sabar mau nyobain itu, pahit apa enggak. Muka Adani sampai melas gitu, saking lapernya kali ya. Padahal emang gak bawa nasi, euy. Cocol sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau nyobain. Biasanya saya makan yang mentah ini. Enak yang udah matang tahu. Kan, gak pahit kan? Oh, ibu semua gagang-gagangnya. Terbukti kan Sadayana, daun pepaya rebus buatan emak nggak pahit. Sayangnya banget emak nggak pakai nasi, tapi begini aja Adani udah lahap pisan makannya. Kuncinya harus bersih. Pas proses nyucinya harus sangat-sangat bersih. Berapa kali diujab-ujab. Bukan cuma buahnya yang berkhasiat, daun pepayanya juga atuh. Bikin pencernaan lancar. Malah bisa jadi obat demam berdarah loh. Sekarang kan udah masuk musim hujan ya. Biasanya banyak yang kena demam berdarah tuh. Langsung aja atuh dipraktekin buat lauk makan siang. Jangan lupa ikan asin dan kerupuknya, biar makin mantap.